Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sahbihi ajma'in. Singkat, mengingat waktu yang kami hormati, seluruh yang hadir, atau dari jamaah atau dari instansi pemerintah, tanpa kecuali abu, abi, abah, abun, abati, belum, walid, walidi, belum, dan yang tuan guru, bentar mahli ke tak le, dan seluruhnya. Saya angkat salut. Bukan saya angkat salut biasa apa-apa. Secara singkat, saya minta waktu. Pegah ini. Lung pegah bahasa Aceh. Bagi telefon lun tang til haji mu jo wate. Untuk kena baru ikun trip dong bukan diga tu. Orang Aceh enggak usah dilawan Aceh. Ingin saya sampaikan hari ini jawab semua. Yang jawab Rasulullah biar menjawab. Kalau saya tidak bisa menjawab pertanyaan besar, siapa yang akan bertanggung jawab tentang kosongnya jamaah masjid? Kalau saya jalan dari sampai ke Melabuh, lewat Banda Aceh ke selatan, belum ada sejarah yang lebih dan tinggi dan agung dan luas menjadi kebanggaan melebihi masjid-masjid di Aceh, hampir belum ada. Sampai ke Jawa saya juga ikut. Indonesia, Masjid Aceh, masjid yang betul-betul megah, bangunannya tinggi, tanahnya luas, dan subhanallah, tapi sayang beribu sayang, di saat kalau mau lihat salat subuh di masjid itu, persis seperti yang disampaikan oleh Abu Asnaf, tukang bang galau ibadah. Muadzin saja belum ada. Kemudian masjid-masjid pada kosong. Hanya untuk salat Jumat saja. Pertanyaannya, siapa yang akan bertanggung jawab? Siapa yang akan bertanggung jawab? Jawaban saya sebelum Rasulullah menjawabnya lewat hadis-hadis yang sahih, saya menjawab dulu. Deng bekang di ke Allah akhirat, lapor. Deng bekang di ke Allah. Mana Pak Bayu Permana? Terima kasih Pak. Mana? Oh ini. Kecil banget orangnya, susah. Selamat datang Pak. Kami bangga Bapak bersama kami. Kalau Bapak mendengar kalimat deng bekeng, kalau enggak tahu ada Abu Asnawi yang terjemah. Deng bekeng langsung terjemah berdiri kuat-kuat. Nyalam pagi terjemah.
dan bekang di ke Allah, persiapkan jiwa ragamu untuk berdiri masjid di Aceh kosong salat berjamaah. Jawab di hadapan Allah nanti. Sebelum menjawab itu, lihat Rasulullah, panutan kita, uswah kita, qudwah kita dalam menata hidup salat berjamaah. Hadis Imam Bukhari. Hadis Imam Bukhari rahimahullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluarkan statement, demi Allah, biadih, kata Rasulullah, demi Allah, laqad hamamtu an amura bihatabin, saya rencana mengumpulkan kayu bakar di depan masjid, fayuhtab, dan dibakar kayu bakar itu. Nyodehem kan karena anak kopi kan. Memang ka su kaparo. Necok ju. Pajalom lo mukim nyokan uronyo. Nyokan nek munyokalom tanyang nesuk rame-rame. Pe jalom pegahnyo. Jelas. Nekan beraya baca jelas. Kumpulkan kayu bakar rencana Rasulullah di depan masjid dan beliau meminta sahabatnya untuk membakar jadi bara api besar di depan masjid. Tsumma amura bis shalah, kemudian di saat datang waktu salat, fayu'dzanu laha, tolong azan untuk salat berjamaah. Ini bukan salat Jumat. Azan. Tsumma amura rajulan, kemudian diambil satu bisa menjadi imam, silakan jadi imam. Summa seikut berjamaah, ukhalifa ila rijal, keluar masjid ke lorong-lorong memeriksa siapa yang tidak salat masjid dilakukan salat berjamaah. Ini Rasulullah yang berbicara. Kalau beliau dapat, fa uharriqa alaihim buyutahum, demi Allah, rumahnya saya bakar, orang-orangnya saya bakar. Pertanyaannya, masih ragu dengan salat berjamaah di masjid? Yang kopi beklam ke? Saya yang tidak salat berjamaah di masjid. Kira-kira kalau Rasulullah masih hidup sekarang, berapa persen yang akan dibakar? Tala alone. Perasaan prediksi saya, Pak Bayu maaf, prediksi tala alone. Baik menan hai. Bandum-bandum YouTube, baik benan hai. Baik gasa-gasa. Perasaan saya hanya 5% orang Aceh yang tidak dibakar oleh Rasulullah. Hana patih. Coba perhitungkan berapa orang yang salat berjamaah subuh saja. Enggak ada. Yang aneh ben ajaib, saya enggak tahu ilmu dari mana. Seorang ustaz berkowar-kowar di luar. Ceramahnya kemana-mana. Nyo kami mau perang, nyo perang. Nyo lo siap nyo. Siap tanpa tiket. Saya terus terang berkowar-kowar kemana-mana, ceramah maulid, ceramah ini, ceramah sana. Tapi demi Allah, ustaz itu belum pernah saya lihat di masjid dia salat, padahal rumahnya at Pringkut ji. Pringkut apa itu? At Pringkut ji. Tahu dengan Kikitong. Kikitong apa kah? Aku tahu. Sejengkal dari rumah dia sudah masjid. Berani salat di rumah? Saya tanya, Anda ustaz siapa? Anda belajar dari mana? Apakah Anda enggak baca hadis Rasulullah? Riwayat Imam Bukhari. Orang tidak salat berjamaah di masjid. Sedangkan masjid sedang dilaksanakan berjamaah. Anda di luar. Tidak ada
Maaf, kata Rasulullah akan dibakar anda dan rumah-rumahmu. Masih ragu. Yang di ustaz. Ada banyak, tidak sedikit. Makanya saya katakan SMS ini adalah kalau boleh, kalau saya gubernur, tapi benda kena amin, mana mungkin. Nanti kan amin, pai mungkin le. Menyok Kementerian Agama, je. Bahkan, asal penting nak urang, ia mentang kaji kementeri dia. Sama syarat-syarat jadi wakil presiden, syarat jadi menteri, iem. Ulang. 1. Kalau begitu, saya mengajak perkecilkan kemarahan Rasulullah. Jangan anda memanggil kemarahan Rasulullah. Orang yang tidak salat berjamaah di masjid, sedangkan memungkinkan dia lakukan, orang itu sebenarnya bakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas. Abdurrahman bin Auf, konglomerat sahabat Nabi. Abdurrahman bin Auf. Beliau mengatakan begini di dalam Sunan Ibnu Majah. Kata beliau, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala saffil awal. Menyo dalam Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Nyokan yusallu awal. Allah dan malaikat-malaikat Allah gemeselawat, Allah yang meselawat, dan malaikat Allah kepada jamaah masjid yang di saf pertama. Jangan tersinggung kalau anda dapat saf yang kedua. Sedangkan saf kedua saja hampir tidak dapat secara hadis sahih ini, apalagi yang safnya di belakang. Apalagi memang hanasa. Di mana? Mau parkirkan tengah gewat kopi. Jawabannya maaf. Keberkahan kita dalam hidup demi Allah adalah berada di dalam salat berjamaah. Barang siapa yang jarang salat berjamaah, imannya saya yakin hampir-hampir hilang atau tipis. Tidak percaya? Dengar lagi, saya akan menyatakan dalam hadis yang lain. Kalau orang tahu bagaimana azan salat, ini Ibnu Hibban yang meriwayatkan hadis. Kalau anda tahu bahawa salat itu penting, lau ya'lamun nasu ma fin nida wa fi saffil awal. Kalau kita semua tahu betapa indah dan besarnya pahala di saf pertama itu dan di azan itu, summa la yajidu. Kemudian begitu kita masuk masjid, saf pertama sudah penuh. Kan, siapa yang mau masuk pertama 100, 500 anda bayar. 500 1 juta anda bayar. Yang penting aku masuk saf pertama. Kenapa? Karena kalau setelah kita salat saf pertama, setelah kita mendengar Allah dan malaikat berselawat kepada orang saf pertama, pulang dari masjid meninggal dunia, baru saja selawat dari Allah kita terima. Baru saja selawat dari malaikat kita terima. Meninggal dunia. Siapa yang mengatakan di luar syurga? Demi Allah tidak mungkin di luar syurga. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala as-saffil awal. Allah dan malaikat berselawat kepada orang-orang saf pertama. Dunia, masihkah kita ragu masuk syurga? Bandingkan masjid dikumandangkan azan, di salat. Dikatanya muat lagi gasing putus talau. Gimana terjemah gasing putus talau?
Gangsing putus tadinya kah anda ketapa? Yang pegah dan tepa yang dengar nampum. Walau ya'lamun ujung hadis itu. Walau ya'lamuna ma fil atama was-subhi la atauhuma walau habwan. Andai kata kalau kita tahu fadilah salat berjamaah termasuk salat subuh itu sendiri, maaf, orang di rumah sakit yang sedang diopname, orang di rumah sakit yang sedang tidak bisa jalan, diminta kepada keluarganya untuk digotong ke masjid meninggal dunia. Begini, biasa kita kalau sehat datang ke masjid, begitu sakit, coba jawab, begitu sakit tidak datang. Tidak datang. Kenapa? Karena mau salat kan? Ada rencana mau meninggal dunia tanpa ibadah. Ada rencana meninggal dunia tanpa berjamaah. Apalagi maafkan saya, orang-orang yang agak berada. Orang-orang yang berada, yaitu namanya beruang. Apalagi beruang. Orang-orang yang beruang. Beruang. Ingat pegah beruang kan himai drone. Kepuatan cairinya. Beruang, orang-orang yang kaya. Langsung masuk rumah sakit opname. Carinya apa? Enggak mau yang kelas 3. Kelas 3, kelas 2 kagak mau. Kelas 1 kagak mau. Maunya VIP. Enggak. VIP enggak. VIP. Apa yang ada dalamnya? Pertama, azan enggak kedengaran. Suara TV di dalam. Suara TV iklan. Buka di rumah, dibuka untuk dia. Dia sebelum meninggal dunia, nonton TV sepuas-puasnya. Sebelum meninggal dunia, puas-puasnya. Sebelum meninggal dunia, dia tidak ada yang tuntun. Padahal di rumahnya, ada tukang kebun dibayar 3 juta sebulan. Ada sopirnya dibayar 3 juta sebulan. Ada ini, semuanya ada. Sampai tukang gesak bajai, leher juta sebulan. Yang enggak ada di VIP itu adalah ulama yang menata orang sakit, orang-orang beruang. Rata-rata, ini bukan semuanya ya. Rata-rata enggak salat zuhur. Enggak salat asar, enggak salat maghrib. Kenapa? Ke Nur Aceh, jarum gantung. Apa jarum gantung? Impus. Bukan impus, jarum gantung. Bahasa Aceh. Impus alasannya, jawabannya. Berarti Anda mau mati menghadap Allah tanpa ibadah. Mau mati menghadap Allah tanpa salat. Mau mati menghadap Allah tanpa yang menuntun. Padahal uang Anda mau kemana? Ambil orang tukang kebun pecat. 3 juta kasih sama kedrone baik. Kasih ke SMS. Kata orang SMS, tolong tata. Anda giliran datang ke rumah sakit. Anda jadi imam, dia lagi tidur di atas ranjang pesakit. Anda jadi imam, salat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Berdoa pakai bahasa Aceh. Karena dia tidak bisa bahasa Arab. Soalnya bukan pudik kan ipulan dalun. Okey. Kalau ada orang yang menonton di dalam kamar kita ini, maaf ya, tidak bisa berbicara lagi, cuma bisa mendengar. Orang beruang tadi orang kaya. Hanya dia karena ada uang dia salah gunakan, dihadirkan ulama untuk menata selama dia sakit. Berjamaah 24 jam. Setelah berjamaah dia baca begini doa. Ya Allah, tolong yang sakit dengar dan ucapkan. Dia enggak bisa mengucapkan, bisa mendengar dan dengan hati. Ya Allah, bertahun-tahun Engkau berikan aku sehat.
Dia amin. Sekarang engkau telah memberikan penyakit. Yang aku mohon kepadamu, ya Allah, bukakan pintu kepadaku, pintu kesehatan. Kembalikan kesehatanku, ya Allah. Dia mulai menangis. Terus dia bisik, ya Allah, kalau selama ini aku berdosa, ampunilah dosaku. Orang itu menangis. Kita sadari orang yang sakit itu sampai dia sadar. Setelah keluar dari rumah sakit, mudah-mudahan sehat, dia akan masuk ke masjid beribadah. Kenapa selama ini pulang rumah sakit belum ada yang ibadah? Jawabannya karena menata rumah sakit salah. Rumah sakit hanya kengkasan natmat santit beuna. Izin berbicara. Maka saya katakan bapak-bapak yang punya uang sekarang bergabung dengan SMS. Tidak boleh tidak beribadah dan tidak boleh tidak salat berjamaah sehari semalam 5 waktu. Jangan kita mendaftarkan diri salah satu orang yang harus dibakar rumah kita dan salah satu orang yang harus dibakar kita dan rumah kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salat berjamaah. Maka saya tanya sekarang, dari mana mazhab apa? Nyok mulai serang. Nyok pula masuk gang. Mazhab yang mana? Mazhab yang apa Anda ikuti selama ini? Tengku yang mana Anda ikuti selama ini? Yang selama ini jarang ke masjid. Tengku dah yang pegahnya. Nyau hadi. Kalian tu dengar baik-baik. Imam Nafi'. Nafi' itu adalah Imam Nafi' itu adalah tabi'in. Mendengar hadis bahasa ini dari Ibnu Umar. Kata Ibnu Umar begini, kunna idza dengar SMS dengar. Kunna idza faqadnal insana. Kalau kami dalam jamaah ada satu orang yang tidak salat subuh. Waktu SMS kita lihat, tengkunya hendak teruk. Bapak ini enggak datang. Bapak ini enggak hadir. Idza faqadnal insan fi salatis subuh, nyok kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Wal isya, dan tidak ada dalam salat isya. Asa'na bihi dzan. Kami semua jamaah berburuk sangka kepada orang itu. Pakai kiban di mana? Nu kalau muda, pindah kursi ke dia. Baju tak nak pindah. Nu tarik ju. Kaji nak baju tak. Nyok kasrio. Hana pu denging, hana pu depeh perut na. Hanong pelih. Bak budi ke. Katuk gena kirim kereta hana pun tulis kali kaji hai. Gena pegah apa? Kaji piyo. Dengar. Nan perlu pegah bunuh ketua ulun. Nafi'. Tabi'in. Ulama besar. Kalau hadis lewat Imam Nafi', lewat Ibnu Umar, nyan itu adalah silsilah zahabiyah. Nyan hadis hana tolawan. Gadah lewat dari Nafi'. Dari Nafi', dari Ibnu Umar. Ini kata Ibnu Umar dari Nafi', dari Ibnu Umar, kata Ibnu Umar. Idza faqadnal insana fi salatis subh. Kalau dalam salat subuh ada teman kami yang tidak hadir. Salat isya juga ada teman kami yang tidak hadir berjamaah. Apa kata asa'na bihi dzanna. Kami berburuk sangka kepada orang itu. Hai manusia. Urang lid dunia. Ya. Berburuk sangka. Kalau begitu tidak ada orang yang tidak. Kalau ada orang yang tidak hadir salat isya, salat subuh berjamaah, kita berburuk sangka. Pertelet dunia. Bukan saya yang ngomong. Siapa? Ibnu Umar. Asa'na bihi dzan. Atau sakit. Dalam hadis yang lain, sakit ke? Kalau sakit enggak mungkin enggak hadir ke masjid. Kenapa? Sabda Rasulullah, kalau sakit dia pasti digotong oleh temannya. Orang itu di tengah, temannya sebelah kiri kanan. Digotong ke masjid. Biar meninggal dunia dalam saf salat.
Makanya lu main laptop, ini fikir atalung. Demi Allah saya katakan sekali lagi. Mau mendapat husnul khatimah, penuh masjid dengan salat berjamaah. Apalagi kalau bisa kita makmurkan SMS. Kemana dia pergi? Ikut. Tolong panitia. Ketua panitia saya panggil. Kalau Abu Aslam enggak usah dipanggil, memang di samping. Saya kalau ada di Aceh. Setiap ada saya di Aceh. Tolong saya di WA. Di mana kita kumpul pagi ini. Siap. Oh, hana ceramah. Hana perleh. Kudu dengar ceramah lain. Siap. Jika perlu kalau Bapak Bayu Permana ada masih di Aceh, saya siap dengan beliau. Nyok keleke Pak bah. Bukan minta diantar kita berdua, enggak. Siap datang. Betul, demi Allah saya katakan. Kenapa? Karena persoalan salat subuh sangat menentukan akhiratmu. Salat Isya berjamaah sangat menentukan akhiratmu. Demi Allah saya bersumpah, tidak akan ada Rasulullah mengucapkan membakar rumah, membakar orang kalau tidak hadir salat berjamaah, kecuali salat berjamaah itu perlu sekali diwujudkan dan tidak boleh ditinggalkan. Ngejawab 3 serentak, jelas. Ayah, mak-mak ngejawab berserentak, berhad loteng masjid, jelas. Saya ulang sedikit yang saya sampaikan di Arun sebagai penutup. Sebagai penutup. Dengar baik-baik. Hadis riwayat Imam Muslim. Rasulullah menawarkan kepada kita. Nyo ne kulang ija, lampuncong ija, ne tamang atau ne kabom ben pelia. Sampai meninggal dunia jangan terpisah kalimat ini dengan anda. Imam Muslim meriwayatkan hadis dari Abi Hurairah. Penutup ya. Pada pegang penutup. Mahangkah beda. Ini penutup nih. Rasulullah SAW berkata, Ala adullukum. Ala ma yamhullahu bihil khataya. Mau tidak kalian umatku. Saya berikan trik-trik untuk penghampusan dosa. Trik-trik untuk menghapus dosa. Tolong pegang kalimat. Khusus yang tua-tua. Yang udah lanjut usia. Bukan tua. Tidak muda lagi. Ono kem ka bengih gop. Ala adullukum, boleh enggak saya berikan kepada anda? Ma yamhullahu bihil khataya. Yang trik-trik yang dapat menghapuskan dosa kalian. Mau tidak? Kan kata Rasulullah ke sahabat, hai aku fikir kata semangat tunggunya, hai jauh hadiah sabo hanali kaji uku yang dapat menghapuskan dosa. Tanya Rasulullah kepada sahabat, ya baru jawaban sahabat mau. Coba jawaban sahabat yan baru pak. Mau, bala. Mau ya Rasulullah. Qala Rasulullah. Wisi gluyung ke kena bacut. Ke Rasulullah. Kata Rasulullah. Dengar baik-baik. Pertama. Isbaghal wudu. Tolong ambil wudu. Wudu salat. Tapi bukan ambil wudu sembarangan. Pakai semua sunat-sunat wudu yang ada di wudu itu, gunakan. Betul-betul wudu. Bagaimana betul-betul wudu? Contoh. Buka keran airnya kecil. Itu isbaghul wudu. Anda cuci tangan dan seterusnya, cuci muka 2 tangan begini. Jangan. Jarau likutnya. Nyok kada buat wudu lah. Coba ulang kembali lihat wudu sunat-sunatnya. Gunakan itu.
Itu salah satu trik yang disampaikan oleh Nabi untuk penghapusan dosa. Jawab serentak. Jelas. Rah kaki, jangan begini. Buka keran. Buka keran. Yang mangat dengan palai tapeh waktu itu. Kau pergi. Pakan hana gosok. Tolong gosok-gosok. Cuci sampai ke betismu. Astagfirullahaladzim. Dan kau pergi bengah-bengah. Yang kedua, trik-trik penghapusan dosa. Kasratul khuta ilal masajid. Banyaknya langkahmu ke masjid, bukan ke kedai kopi. Yang nam pelih no. Pentu nah ini kedai kopi. Kalang hadikan. Kasratul khuta. Pulang dah di rona. Banyaknya langkahmu ke masjid. Maka demi Allah, kalau ada yang SMS meninggal dunia, kalau belum pernah absen dalam salat, demi Allah saya katakan, ini termasuk salah satu yang wajib masuk surga tanpa hisab. Amin. Karena itu lego. Kapan lego? Ulang lagi. Kalau ada orang SMS yang begitu non absen, datang setiap subuh ke masjid, tidak di sini, tidak kemana-mana, tidak pernah absen salat berjamaah, orang itu meninggal dunia. Demi Allah saya bersaksi dari akhirat. Mudah-mudahan kesaksian kesaksian saya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang itu masuk surga tanpa hisab. Ini emas 24 karat yang hadir ini. Nah, pegang. Tapi ilung baru ronyo kejap pergi. Ilung baru ronyo. Yang lain urusan lain. InsyaAllah lanjutkan. Mudah-mudahan sehat terus. Amin. Kemudian yang selanjutnya. Berapa? Sudah 2. Yang pertama tadi. Wuduk dengan wuduk yang benar. Sampai sunat-sunat jangan lupa. Itu trik untuk penghapusan dosa. Yang kedua. Perbanyak langkah ke masjid. Untuk salat berjamaah. Sudah 2. Yang ketiga. Nyo yang hek becu. Nyo hek beda pegahli dengku. Wa intizarus salah ba'da salah. Setelah anda salat maghrib di masjid, anda tidak pulang. Kenapa menunggu Isya? Malaikat pada saat itu tidak mau juga keluar. Terus membimbingmu dan duduk bersamamu. Lagi ngapain anda? Anda baca Quran silakan, anda zikir silakan, anda dengar ceramah agama silakan. Yang penting setelah salat menunggu salat kedua. Ini salah satu dari 3 yang membuat dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jawab serentak dengan semangat. Jelas? Kalau itu bisa dilakukan, kalau itu bisa dikerjakan, kalau itu bisa dipertahankan sampai keluar nyawa dari tubuhmu, saya bisa menyaksikan dirimu di hadapan Allah memberi kesaksian. Ya Allah, orang ini orang tidak pernah melepaskan salat berjamaah, tidak pernah melepaskan masjid. Maka maaf, long kritik masyarakat je betul. Kahana je don. Je. Saya kritik. Begitu meninggal dunia, orang yang ke masjid hanya salat Jumat saja. Nyuka bengeh don. Ke masjid pegah ke gop, kata sago, ngomongin sana ke kemari. Semua orang bangai, yang benar cuma dia doang. Pakai doang. Orang lain semua bangai, ngut, pulau. Yang benar cuma saya. Orang itu pun meninggal dunia. Kata orang imam, long tanyang badron mandum, nyo kenya urang jerah
Jroh kenya orang baik, baik. Ngempan ni keun baik muka leuh ni. Geja usul masjid tantam yang na geja urah Jumat. Pat baik nyan. Pat baik, baik. Di mana baiknya? Anda sudah mengeluarkan kesaksian palsu. Enggak boleh. Pakiban kagetan yang menau nazot. Ini kan orang baik dikhiran Allah wa'alam. Gekun tiga tu, yang nasi tahu pura-pura nak rumah teh orangnya yang jak umur masjid cuma Jumat. Long tanya ni dah, nazot bah. Nyo kanya orang baik. Nyan membu hantu paju keron. Gepi cerak ni habis di forum. Jawabannya tetap tidak boleh memberi kesaksian kepada orang yang tidak baik untuk mengatakan baik. Anjir. Ilong kau tanya, ini baik, latelun. Hantu bukan dah di masjid. Mudah paksa. Maaf. Ingat kalimat. Yang ada mujud takun. Ini orang baik takun. Nyan calon geded lima laik dia di Nabi Muhammad. Karena hendak jak masjid. Jawabannya tidak boleh Anda mau mengatakan karena Anda kenal sekali dengan orang itu, dia memang orang baik. Anda sendiri, menurut saya orang ini orang baik. Titik. Jangan Anda persaksikan kepada orang lain. Jawab serentak, semangat, semangat-semangatnya. Jelas. Baca doa. Subhanakallahumma. Beraya su berculai. Subhanakallahumma. Wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka. Wa atubu ilaik. Semoga yang hadir hari ini adalah penghuni-penghuni syurga Allah. Semoga yang hadir hari ini meninggal dunia pada satu saat nanti adalah husnul khatimah. Semoga yang hadir ini adalah menjadi contoh dan teladan dalam masyarakat, dalam membangun kebersamaan, dalam membangun persatuan, dalam memakmurkan masjid-masjid Allah di mana saja berada. Amin. 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 Demikianlah dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.